Baik, izin mungkin bisa pada teman-teman CTI untuk perwakilannya tampil terlebih dahulu. Ya, silakan yang dari CTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Madani, NIM 21 1034 2002 sebagai perwakilan dari tim magang PT CTI akan menjelaskan mengenai tugas instrumentasi biomedis yang ada di PT Front Teknologi Indonesia. Oke. Namanya siapa? Raisa, Bu. Raisa Madani. Raisa, nama panjang? Raisa Madani, Bu. Oh, Raisa, oke. Anggota kelompoknya ada Afifah Ya, Fika, Alvan Ahmarizano, Elsa Junita, Hana Syifa Okalfa, Hanifah Tasya Kamila, Haikal Muhammad Juanda Harahap, Jasmine Ayla Fitri Naulai, Mutia Rashida, Rahmalia Fitri, dan saya sendiri Raisa Madani. oke. Yang pertama ada alat ekstraksi otomatis Unimedica. Alat ekstraksi Unimedica merupakan mesin otomatis yang mengekstraksi asam nukleat, DNA dan RNA berdasarkan teknologi pemurnian magnetik nano yang mengintegrasikan lisis, pembersihan, dan elusi dari sampel biologis. Mhm. Cara kerjanya pertama preparasi sampel, isi sel, pengikatan, pemisahan, pencucian, pengeringan, elusi, dan transfer asam nukleat. Ya. Prinsip kerjanya, alat ekstraksi otomatis ini beroperasi dengan mengambil sampel dari substansi, baik berupa cairan atau padatan, lalu secara otomatis memisahkan komponen-komponennya. Proses ini umumnya melibatkan penggunaan pelarut untuk mengekstraksi komponen yang diinginkan dari campuran. Prinsip kerjanya melibatkan penggunaan sistem mekanis dan kontrol otomatis untuk mengatur langkah-langkah ekstraksi dengan efisien dan akurat. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya efisiensi tinggi, konsistensi dan reproduksibilitas, pengurangan kontaminasi, penghematan waktu dan tenaga, mesin ekstraksi berkualitas tinggi dan cepat, sistem operasi yang sederhana, struktur yang handal, dan operasi yang stabil. Kekurangannya biaya, ketergantungan pada listrik, keterbatasan kapasitas, perawatan dan perbaikan, kompleksitas penggunaan. Selanjutnya ada elektroforesis. Elektroforesis merupakan teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan listrik. Arus listrik digunakan untuk menggerakkan molekul melalui gel atau matriks. Prinsip kerjanya pertama ada medan listrik. Ketika medan listrik diterapkan pada gel, molekul bermuatan dalam sampel akan bergerak sesuai dengan muatan listriknya. Molekul yang bermuatan negatif akan bergerak menuju anoda, sedangkan molekul yang bermuatan positif akan bergerak menuju katoda. Yang kedua, medium gel. Medium gel seperti agaros atau poliakrilamida berfungsi sebagai matriks yang menyaring molekul berdasarkan ukuran. Pori-pori dalam gel ini menentukan kecepatan pergerakan molekul. Molekul yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat melalui pori-pori dibandingkan dengan molekul yang lebih besar. Yang ketiga ada buffer. Buffer digunakan untuk menghantarkan arus listrik dan menjaga pH yang konstan selama proses elektroforesis. Buffer mengandung ion-ion yang membantu dalam penghantaran listrik dan mencegah perubahan pH yang dapat mempengaruhi muatan molekul. Yang keempat ada pewarna atau marker. Pewarna atau penanda molekuler ditambahkan ke dalam sampel sebelum dimasukkan ke dalam gel. Warna ini memungkinkan visualisasi pergerakan molekul selama elektroforesis dan membantu dalam analisis hasil setelah proses selesai. Next. Langkah kerjanya yang pertama ada persiapan gel. Gel disiapkan dengan melarutkan agaros. Larutan gel dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mengeras. Kedua, pembuatan sampel. Sampel yang akan dianalisis dicampur dengan larutan loading dye. Yang ketiga, memasukkan sampel ke dalam sumur elektroforesis. Lepaskan sisiran sumur pada cetakan, lalu pada sumur yang pertama atau yang pertama masukkan marker leaders, lalu campurkan sampel dan loading dye dimasukkan ke dalam sumur gel. Yang keempat, menyalakan arus listrik. Gel ditempatkan dalam tangki elektroforesis, elektroda positif dan negatif dihubungkan ke sumber daya listrik.
molekul dalam sampel mulai bergerak melalui gel menuju elektroda. Kelima, pemisahan molekul. Molekul yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat dan lebih jauh melalui gel. Setelah waktu yang ditentukan, arus listrik dimatikan dan gel diangkat dari tangki elektroforesis. Yang keenam, visualisasi dan analisis. Gel diwarnai dengan warna khusus. Band-band pada gel dianalisis untuk menentukan ukuran dan jumlah molekul. Kelebihannya, kemampuan memisahkan campuran, sensitivitas tinggi, resolusi tinggi, keserbagunaan, dan relatif murah. Kekurangannya, waktu yang lama, kompleksitas, ketidakstabilan, ketidakcocokan dengan zat tertentu, dan potensi bahaya. Yang ketiga ada mesin filling dan capping otomatis. Mesin filling dan capping adalah perangkat yang digunakan dalam industri untuk mengisi cairan, bubuk, atau butiran ke dalam wadah dan kemudian menutup wadah tersebut secara otomatis. Mesin ini sangat penting dalam industri yang memproduksi barang dalam jumlah besar seperti makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, kimia, dan lain-lain. Mesin filling atau pengisi adalah perangkat otomatis yang dirancang untuk mengisi produk ke dalam kemasan dengan cara yang cepat, akurat, dan efisien. Mesin ini dapat mengisi berbagai jenis bahan seperti cairan, bubuk, granul, atau padatan ke dalam kemasan yang sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Prinsip kerjanya, bahan dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan mesin pengisi. Mesin mengatur aliran bahan menggunakan pompa pengisian otomatis. Volume bahan diukur dan diatur sesuai kebutuhan. Aliran bahan melalui saluran pengisian dikontrol untuk konsistensi. Bahan mengalir ke dalam kemasan yang telah disiapkan sebelumnya. Fungsi mesin filling dalam industri, ia meningkatkan efisiensi produksi, memastikan akurasi dan konsistensi, meminimalkan pemborosan, menjamin kebersihan dan keamanan produk. Metode filling ini ada 4. Yang pertama, gravitasi, menggunakan gaya gravitasi untuk mengisi produk ke dalam wadah, cocok untuk cairan yang berkecepatan rendah. Kedua, ada pompa, menggunakan pompa untuk memindahkan produk ke dalam wadah, cocok untuk cairan kental atau pasta. Yang ketiga, piston, menggunakan piston untuk mengukur dan mengisi volume produk, cocok untuk cairan yang kental. Yang keempat, ada auger, menggunakan auger atau sekrup untuk mengisi produk berbentuk bubuk atau butiran. Biasanya digunakan untuk produk dengan viskositas sedang hingga tinggi seperti bubuk dan butiran. Proses filling atau pengisian otomatis, pemeriksaan awalnya berupa pemeriksaan mesin, kalibrasi mesin, pengisian produk. Proses fillingnya berupa pengaturan wadah, mulai pengisian, terus kontrol kualitas. Selanjutnya ada mesin capping otomatis. Alat capping otomatis di laboratorium ialah mesin yang digunakan untuk menutup botol atau tabung secara otomatis. Hal ini biasanya digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, dan makanan dan minuman untuk menutup botol dan tabung yang berisi cairan. Pengelompokan mesin capping, yang pertama ada alat capping manual. Alat ini dioperasikan dengan tangan dan membutuhkan tenaga manusia untuk menutup botol atau tabung. Yang kedua ada alat capping otomatis. Alat ini dioperasikan dengan mesin dan tidak membutuhkan tenaga manusia untuk menutup botol atau tabung. Fitur alat capping otomatis ini ada sistem pengumpan botol. Sistem ini digunakan untuk mengumpankan botol atau tabung ke alat capping. Ada kepala capping digunakan untuk menutup botol atau tabung. Lalu ada stand control digunakan untuk mengontrol operasi alat capping. Fungsi alat capping otomatis di laboratorium itu meningkatkan efisiensi. Alat capping otomatis dapat menutup botol atau tabung dengan lebih cepat dan lebih akurat daripada yang bisa dilakukan manusia. Meningkatkan konsistensi, dapat menutup botol atau tabung dengan konsistensi yang lebih tinggi daripada yang bisa dilakukan manusia. Meningkatkan keamanan, dapat membantu meningkatkan keamanan dengan mengurangi risiko kontaminasi. Aplikasi alat capping di laboratorium itu meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan konsistensi produk, meningkatkan keamanan produk, mengurangi biaya tenaga kerja, dan memperbaiki kondisi kerja. Sekian dari tim magang PT CTI. Mungkin ada dikembalikan kepada Bu Desi. Ya, oke. Terima kasih. Yang alat tadi alat otomatis isolasi otomatis tadi itu closed system apa open system? Ada yang tahu?
Coba share lagi alat otomatik tadi. Siapa tadi? Raisa? Yang alat otomatik isolasi tadi. Ah, ya. Ah, ya, oke. Ini open system. Kan kalau untuk mengisolasi itu kan kita perlu bahannya kan. Nah, dia ini open system apa closed system? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jawab itu alatnya closed system, Bu. Jadi dia nanti bekerjanya semuanya ada di dalam alat, Bu. Oh, oke. Eh, untuk bahan biasanya untuk alat-alat otomatis itu ada sistem penyediaan bahannya itu ada dua, ada open system, ada closed system, ya penyediaan bahan. Maaf, Bu, suara Ibu ke-mute, Bu. Tolong kecilkan TV-nya. Ya, kalau closed system, misalnya alatnya mereknya apa? Unimedica. Maka kita membeli bahan-bahan untuk merunning alat, untuk mengisolasi, untuk mengisolasi DNA itu dari perusahaan Unimedica juga, merek Unimedica juga. Ya, seperti pernah nggak ke lab biomedis melihat real time PCR yang punya Roche yang bulat itu? Nah, itu closed system. Jadi kalau kita mau mengisolasi, mau merunning PCR di sana, ya, kebetulan alat real time itu kan untuk running PCR ya. Kita mesti membeli kit punya Roche. Kalau kit punya Barat, dia nggak bisa running, nggak bisa jalan. Nah, itu maksudnya closed system ya. Kalau open system, itu dia compatible. Seperti kit Bioret, kit Bioline, itu kan alat real time PCR-nya Bioret itu dia open system. Artinya dia kompatibel dengan kit-kit yang di luar merek yang mereka produksi. Itu maksudnya ya. Jadi mesti paham juga nanti di dalam, terutama untuk alat-alat riset, ada namanya closed system, ada namanya open system. Itu bedanya. Oke, Unimedica ini closed system, Bu. closed system. Iya, Berarti Bu. hanya milik kit untuk mengisolasinya hanya dari merek Unimedica saja. Iya, Bu. Kemarin sejauh ini kata kakak mentornya yang kayak flatnya itu semuanya udah disediain sama Unimedica. Oh iya iya, ya ya. Jadi sebenarnya itu kan terbatas juga ya. Ada sih keuntungan kerugiannya. Misalnya kalau keuntungannya berarti presisinya lebih tinggi itu, ya, karena dia punya bahan yang mereka sendiri yang sudah mereka ujikan, validitasnya lebih tinggi, kemudian apanya apa validitasnya juga ketelitiannya juga lebih tinggi. Kalau yang kompatibel, yang open system, nah ini yang perlu beberapa apa nih maksudnya untuk perlu troubleshootingnya, troubleshooting atau untuk uji pendahuluan terkait dengan jalan nak reaksinya. Jadi ada beberapa yang seperti itu ya kalau yang open system, ya, kalau kompatibel. Oke, Reza, itu sudah produksi yang di lab yang di CTI itu sudah ada memproduksi nak mereka? Produksi kit primer untuk PCR-nya, Bu, sama Oh, kalau mikrobiologi medium. oh. Kalau untuk apa
kit isolasi mereka ada produksi nggak ya? Dulu Ibu dengar-dengar akan memproduksi Ada dan Bu, kit ekstra harganya jauh lebih yang murah. sputum. Hah? Yang ekstraksi sputumnya ada kit itu. Oh, yang sputum. Berarti dari isolasi bakteri ya, untuk isolasi bakteri kalau gitu. Isolasi jenis lain belum ada ya. Kalau Hana izin Bu, Hana izin menjawab. Kalau Hana nggak salah ingat yang isolasi STD untuk penyakit STD juga udah ada Bu. Kit isolasi untuk STD Bu. Apa tuh? Sexuality transmitted disease Bu. Oh, Bakteri juga Bu. iya, Dari iya. sputum vagina Bu. Iya, iya, iya. Oh, berarti dia berbasis Udah itu ada. juga, nak. Berbasis infeksi juga masih ya. Iya Bu. Ya, oke. Oke, kita tunggu di waktu. Terima kasih dari tim CTI. Silakan kembali kepada Dian. Baik Bu, untuk selanjutnya itu yang Tante dari kelompok lab biotek. Oke. Oh, udah siap ya. Kemarin maaf Ibu menyebutkan yang lab biotek sama yang di Malaysia. Oke, silakan Lisana. Lisana sama Imron sana ya. Oh, udah ada tempat Pak jam real time. Baik, sebelumnya izin Ibu dan terima kasih kepada Dian yang telah memperkenalkan Lisa untuk presentasi mengenai instrumentasi biomedis dan Lisa sebagai perwakilan dari tim laboratorium bioteknologi. Ya. Untuk alat-alat yang ada di laboratorium bioteknologi itu cukup banyak, tapi karena kami lebih fokus kepada cloning cloning itu hanya beberapa alat yang kami gunakan seperti laminar, PCR, elektroforesis, ya yang itu. Kalau untuk alat-alat yang paling banyak digunain. Cuman ada juga beberapa alat yang kami gunain untuk persiapan bahan. Dan mungkin untuk alat-alat yang tidak kami gunakan juga kami tampilkan di sini. Oke. Ya, silakan lanjut. Untuk anggota kelompok yang pertama ada Imran Marta Hasibuan dengan NIM 21034-2003 dan saya sendiri Lisana Sidikan Alia dengan NIM 211034701. Mungkin untuk alat yang pertama yang ingin kami tampilkan yaitu ada laminar iFlow. Mungkin teman-teman bisa melihat kalau untuk laminar iFlow di laboratorium ini mungkin bisa dibilang tidak seperti laminar yang ada di labor kita, cuman laminar ini bisa berfungsi dengan baik, ada blow, lampu, dan HIFI-nya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau laminar iFlow ini merupakan alat yang digunakan untuk bekerja di ruangan steril, di mana laminar iFlow itu menyediakan aliran udara untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan dan mencegah kontaminasi dari lingkungan luar. Kemudian ada magnetic stirrer, di mana alat ini yang kita gunakan untuk mengaduk larutan dengan pemanasan menggunakan batang magnet yang dimasukkan ke dalam wadah larutan. Kemudian ada analyze gel dokumen. Mungkin ini berbeda merek sama yang biasa kita gunakan. Kalau yang di sini mereknya Biometra kalau nggak salah, di mana alat ini kita gunakan untuk mengambil gambar hasil elektroforesis gel agarose atau polyacrylamida yang mengandung asam nukleat seperti DNA atau RNA ataupun protein. Kemudian ada vortex. Alat ini kita gunakan untuk menghomogenkan larutan atau campuran larutan dalam kapasitas kecil melalui proses vibrasi mekanis yang berkecepatan tinggi. Kemudian ada electric Bunsen. Biasanya mungkin kita menggunakan yang spiritus biasa, namun kalau yang di laboratorium ini menyediakan yang elektrik. Jadi alat yang ini kita gunakan untuk sterilisasi dalam panas seperti OC, spreader, mulut tabung reaksi, dan lain-lain. Oke. Kemudian ada water distiller. Kalau di sini, kalau biasanya kami kalau pengen menggunakan Aquades bisa bikin sendiri pakai water distiller ini. Kemudian ini ada autoclave kotor. Biasanya setelah kayak Petri dish,
tabung reaksi Erlenmeyer yang bisa digunakan banyak-banyak kali. Kami akan melakukan autoclave kotor dulu. Setelah itu baru nanti dilakukan pencucian dengan baik clean ataupun dengan sabun. Nah, setelah itu baru di autoclave dengan autoclave yang steril. Kemudian ini autoclave elektrik yang digunakan untuk mensterilkan bahan-bahan alat yang sudah steril yang akan digunakan untuk proses bekerja seperti media cair, media agar, Petri dish, Erlenmeyer, dan lain-lain. Kemudian ada orbital shaker. Ini yang bisa kita gunakan dalam suhu ruang. Bisa digunakan untuk Erlenmeyer besar, cuman kami jarang yang menggunakan ini. Kami lebih sering menggunakan yang incubator shaker. Ini untuk pH meter, alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. pH sendiri adalah singkatan dari potential of hidrogen yang mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan tersebut. Biasanya ini kami gunakan jika ingin membuat media agar padat dan media cair untuk pon. Ini spindle, alat yang digunakan untuk menurunkan semua larutan yang terdapat dalam tube. Biasanya kami gunakan ini setelah membuat cocktail PCR ataupun cocktail ligasi. Ini real time PCR, alat yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbanyak fragmen DNA atau RNA dengan bantuan enzim polimerase dengan sangat cepat dan tepat bahkan dalam jumlah sampel yang sangat kecil sekalipun. Di mana kalau hasilnya kita dapat melihat dari dalam bentuk CT fluid. Namun untuk hal ini kami tidak pernah menggunakannya. Oke. Lanjut, ini PCR yang biasa kami gunakan. Ya, di mana PCR itu yang merupakan alat yang digunakan untuk mengamplifikasi fragmen DNA dan hasilnya divisualisasikan melalui Agoras gel electrophoresis. Kemudian ada PCR gradient, di mana PCR ini kita gunakan untuk pengujian suhu annealing yang berbeda secara simultan dalam satu proses PCR tunggal dengan tujuan mengoptimalkan kondisi amplifikasi DNA secara tepat. Kemudian ini ada biodrop, mungkin kalau yang biasa kita gunakan itu nanodrop. Ini biodropnya kita gunakan untuk mengecek konsentrasi dan pemurnian dari DNA, RNA, protein, ataupun oligonukleotida. Kemudian ada elektroporator. Ini merupakan alat yang bisa digunakan untuk proses transformasi, namun menggunakan elektron. Namun kami tidak menggunakan alat ini karena dari penelitian sebelumnya mengatakan bahwa kalau untuk hasil cloningnya, maksudnya koloni dari hasil cloning itu lebih banyak kalau kita menggunakan metode headshock daripada elektroporator. Oke. Kemudian ini analytical bench, alat yang digunakan untuk mengukur massa dalam timbangan otomatis. Kemudian ini microcentrifuge, alat yang digunakan untuk memisahkan komponen sampel cair berdasarkan perbedaan kepadatan dengan gaya sentrifugal yang tinggi. Yang untuk microcentrifuge ini, di mana kalau misalnya kita menggunakan wadah yang mikrotop 1,5 mili ataupun spin column ataupun yang lain dalam bentuk kecil. Ini yang electrophoresis yang ada di laboratorium teknologi. Alat ini digunakan untuk memisahkan campuran makromolekul berdasarkan ukuran, muatan, dan bentuknya dengan menerapkan medan listrik. Kemudian ini yang shaker inkubator. Ini shakernya bisa kita atur suhu, kecepatan, dan waktunya. Jadi biasanya kami gunakan ini untuk kultur bakteri dalam media cair. Ini untuk oven steril. Biasanya setelah kami melakukan autoclave, alat dan bahan, kami oven dulu di dalam oven untuk mengeringkan sisa-sisa uap dari hasil autoclave. Ini yang inkubator digunakan untuk menginkubasi bakteri pada suhu tertentu yang menggunakan media padat. Kemudian ini refrigerated centrifuge, di mana centrifuge ini bisa kita atur suhunya, bisa dari suhu dingin sampai suhu ruang. Ini water bath. Nah, ini yang alat yang kami biasa gunakan untuk melakukan headshock.
Kemudian ini lemari asam. Dirancang untuk melindungi pengguna dari bahaya bahan kimia berbahaya selama eksperimen atau proses. Lemari asam bekerja dengan cara menghisap uap dan gas berbahaya dari ruang kerja dan mengeluarkannya keluar ruangan. Biasanya kalau kami menggunakan pelarut organik, etidium bromida, iso beta etanol, kami juga menggunakannya di sini. Ini 2D gel elektroforesis, namun kami tidak menggunakannya. Ini alat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi protein dalam campuran yang kompleks. Nah, ini merupakan fluorescence microscope. Alat ini sebelumnya bisa digunakan, cuman karena perawatannya yang kurang, dari pihak laboratorium mengatakan sudah cukup sulit jika digunakan. Nah, kalau fluorescence microscope ini merupakan mikroskop optik yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur dan komponen sel yang ditandai dengan zat pewarna fluoresen. Yang ini merupakan trinocular microscope, merupakan mikroskop yang memiliki 3 lensa okular berfungsi dalam pengamatan, simultan, dokumentasi, dan peningkatan ekonomis. Dan ini SDS patch, merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran dan bentuknya menggunakan matriks gel dan absolut. Mungkin sekian dari tim laboratorium bioteknologi, Lisa kembalikan kepada Ibu. Oke. Nah, Ibu mau tanya ini sama tim yang di lab biotek. Manajemen penggunaan peralatan bagaimana? Di sana analisnya ada berapa orang? Masih ada Bu Isya, masih ada? Izin Bu, kalau untuk analis sudah nggak ada Bu, Kak Tisha udah S3. Jadi kalau misalnya kami emang menggunakan alat, emang kami mengoperasikan sendiri Bu. Paling kalau misalnya ada kendala nanti kami minta tolong ke Bu Lili yang koordinator laboratorium. Oh, misalnya peralatan yang mahal-mahal itu tidak tidak dibantu oleh analis ya, langsung mahasiswa yang pegang ya. Yang mahal kayak PCR atau yang mana Bu? PCR, automatic gel doc tadi. Iya, emang kami sendiri yang pakai. Oh, Caranya Mas, cara untuk iya. Gitu. Cuma hati-hati nanti ya. Iya Bu. Kalau mahasiswa menggunakan, mungkin itu ya kadang-kadang kan kita berapa nggak itu bisa mengontrol ya. Oh, berapa banyak. Mungkin kalian sudah ada kontraknya perjanjian sama Pak Jamsari pas awal ya. Iya Bu. Kalau di sana kami emang dari awal preparasi alat sampai kayak hasil limbah sendiri tuh kalau bisa emang kami kerjain sendiri gitu Bu. Jadi emang dituntut buat mandiri kalau di sana. Kalau misalnya ada bahan-bahan yang kurang, nah nanti kalau ada bahannya dalam bentuk bubuk, misalnya kita mau bikin larutan, nah nanti dipandu sama ibunya. Ini protokolnya, nah bikin aja sendiri. Gitu Bu. Terus apa nih? Bentar. Apa Ibu tanya itu? Bentar. Lupa Ibu. Apa yang mau tanya tadi? Berarti enggak ada analisnya sekarang Pak di lab biotek ya. Kalau dulu kan ada Bu Aisyah sama ada satu lagi Bu Ida. Nggak ada Bu. Kalau Bu Oh. Aisyah kok nggak salah udah selesai. Yang sekarang ada sih Bu, kakak angkatan 2019 yang kemarin baru selesai. Kakaknya bantuin Bu Lili buat, misalnya kalau ada yang mau minta jasa lab, kakaknya yang bantuin. Kalau selebihnya emang kami yang ngerjain. Misalnya kalau ada yang angkatan 21, 22, 23 yang praktikum biomol, nah biasanya ada asisten labnya yang ngurusin. Gitu. Jadi sistem apanya sebenarnya sistem senior ya, mungkin yang lagi S3 atau lagi S2 di sana penelitian itu yang nanti membantu ya. Iya. Oke. Sama kayak di Malaysia itu kami peralatan itu diserahkan kepada mahasiswa, tapi misalnya misalnya untuk teknis mengajarkan itu kakak-kakak yang lebih dulu yang akan mengajarkan. Oke. Terima kasih Lisa. Jadi itu contoh daripada 2 laboratorium. Satu lab penelitian, satu lagi adalah laboratorium untuk
eh, bisnis ya. Jadi satu dari segi bukan pelayanan ya, dari segi bisnis untuk menghasilkan kit, satu untuk riset. Oke, Bu silakan kembali ke Dian. Siapa lagi? Untuk selanjutnya itu yang tampil dari Bepom, Bu, di Stevie. Ah, oke. Baik, Ya, terima dia. kasih atas waktunya Ya. Ibu dan Dian. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Stevi Nabila Wintasya dengan NIM 2110341004. Di sini Stevi akan mempresentasikan hasil kerja Stevi mengenai instrumen apa saja atau peralatan apa saja yang ada di laboratorium mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru. Next. Pendahuluan. Untuk BBPOM atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan itu merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat, makanan, produk kesehatan lainnya, dan bertugas untuk memastikan suatu produk itu terjamin kualitas dan keamanannya untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian laboratorium mikrobiologi merupakan laboratorium yang melakukan pengujian cemaran mikrobiologi berupa bakteri, virus, jamur, pada sampel pangan, obat tradisional, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya. Untuk instrumen yang pertama itu ada oven. Biasanya di lab mikrobiologi, oven itu digunakan untuk mensterilisasi alat gelas seperti Chan Petri, Erlenmeyer, tabung reaksi, gelas ukur, batang bengkok, kemudian pipet ukur, dan alat besi seperti gunting, pinset, dan sendok. Di lab mikrobiologi itu ada dua jenis oven. Yang pertama ada oven suhu 180 derajat Celcius dan suhu 225 derajat Celcius. Next. Untuk peralatan selanjutnya itu ada seperti yang kita temui di lab mikrobiologi di kampus juga sama. Itu ada tabung reaksi, dan penutup tabung, serta tabung ulir. Next. Yang selanjutnya ada autoclave. Untuk di lab mikrobiologi BPOM, autoclave itu digunakan untuk mensterilkan media yang sudah dibuat dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Next. Kemudian ada hot plate untuk memanaskan media atau mencairkan media. Selanjutnya ada autoclave destruksi. Ini digunakan untuk memusnahkan mikroorganisme patogen hasil pengujian dengan suhu 1 atm atau 121 derajat selama 1 jam. Yang selanjutnya ada aqua destillator, itu alat untuk membuat air steril atau aquades untuk membuat media pengujian. Yang selanjutnya ada neraca analitik untuk menimbang media yang akan dibuat untuk pengujian. Kemudian ada pH meter untuk mengukur pH dari air untuk pembuatan media. Yang selanjutnya ada inkubator. Inkubator itu digunakan untuk inkubasi sampel pengujian. Itu ada suhu 37, suhu 25, dan suhu 32,5. Kemudian ada kulkas, itu digunakan untuk menyimpan media, pelarut, dan pengujian. Ada Eppendorf atau mikropipet. Next. Yang selanjutnya ada anaerobic jar, itu digunakan untuk menginkubasi mikroba anaerob. Kemudian ada water bath, itu untuk mempertahankan suhu media. Ya, selanjutnya ada colony counter. Colony counter ini alat bantu yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni yang tumbuh di media yang disimpan dalam Chan Petri. Kemudian ada pipet controller. Ini sama kayak pipet gondok yang kita pakai di kampus dan pipet ukur. Next. Selanjutnya ada Chan Petri, Erlenmeyer, batang bengkok, sendok, dan pinset. Next.
Yang selanjutnya ada stomacher. Stomacher itu digunakan untuk menghomogenkan sampel dengan pelarut. Kemudian ada ose steril. Ose steril ini digunakan untuk mencuplik atau mengambil bakteri yang akan ditumbuhkan ke media selektif. Next. Yang selanjutnya ada vortex, itu berfungsi untuk menghomogenkan sampel dengan pelarut. Kemudian ada komputer. Komputer ini biasanya digunakan untuk melihat hasil pengujian potensi. Pengujian potensi itu pengujian antibiotik, seberapa efektif antibiotik itu digunakan. Next. Selanjutnya ada troli. Troli ini digunakan untuk mengangkut barang yang diperlukan saat pengujian sedang berlangsung. Kemudian ada juga alat pengujian penyaringan AMDK atau air minum dalam kemasan. Selanjutnya ada biosafety cabinet. Itu digunakan untuk pengujian cemaran bakteri. Kemudian juga digunakan untuk pengenceran sampel. Kemudian ada Bunsen. Bunsen ini biasanya digunakan untuk supaya pengujian itu bersifat aseptik atau mencegah mikroorganisme pada saat penimbangan. Baiklah, sekian dari Lab Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru. Kembalikan kepada Ibu. Oke, tampilkan kembali apa tadi Steffi covernya. Oke, ini ada yang mau Ibu tanyakan. Di sana hanya satu lab mikrobiologi saja, Steffi? Enggak, Bu. Ada 5 lab, Bu. Oh, apa tuh? Ada lab mikrobiologi, ada lab obat, lab kosmetik, lab pangan, sama zat adiktif, Bu. Oh, kenapa Steffi milih yang mikro, Steffi? Udah ditempatkan, Bu, di mikro. Soalnya sesuai jurusan juga, Bu. Sesuai kata Ibu yang di sana masih ada sangkut pautnya. Ada yang selain Steffi, ada yang itu enggak? Ada yang selain yang dari magang tempat lain? Gimana, Bu? Selain Steffi ada enggak yang magang di sana? Enggak, Bu. Ada, tapi dari UNRI, Bu. Oh, dari jurusan apa? Mereka dari kimia, Bu. Ada 15 orang, Bu. Oh, mungkin lebih ke itu ya kali zat aditif itu kali ya pada itu zat tambahan tuh. Nah, kimia kan misalnya zat tambahan, boraks, apa tuh, Iya, Bu. asam, asam apa untuk pengawet juga, kan? Asam askorbat, lebih ke bentuk-bentuk pengawet ya. Iya, Bu. Iya, iya. Oke. Di sana ada menerima pelayanan enggak? Atau hanya Biasanya menganalisa, misalnya dari perusahaan misalnya. Kan misalnya kan ada tuh. Heeh. biasanya dari ini, Bu, UMKM gitu, Bu. Kalau mereka mau dicek makanannya, produknya supaya ada label BPOM-nya gitu. Iya, iya, iya. Berarti menerima jasa itu juga, Iya, Bu, jasa jasa pengecekan. pelayanan. Nah, Iya, Bu. kalau dilihat peralatannya memang standar untuk mikro ya di sana. Iya. Bagus. Cuma kita nggak ada lab pembandingnya ya dengan lab BPOM lainnya ya bersatu. Apa? Oke, terima kasih Steffi. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya. Oke, selanjutnya siapa? Selanjutnya dari perwakilan DUN, Bu. Baik, izin Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya Aisyah dari perwakilan BRIN, mungkin nanti ada juga Salin dan Keisha akan menjelaskan tentang beberapa sistem implementasi yang ada di Badan Riset Inovasi Nasional.
Dan di sini kita tuh terbagi jadi 3 kawasan pusat riset. Itu ada kawasan pusat riset Pustriptek di Serpong, kemudian ada BRIN KSP Soekarno di Cibinong, dan ada BRIN Bandung. Untuk anggotanya itu ada Abraham Nebaho, Alisa Danura, Amanda Nabila, Anggar Zakario, Aurora Riasti, Keisha Putri Febiona, Muhammad Lutfi Kamil, Ramadan Pisabrina Haramain, Selin Faisal Satya, Siti Aisyah saya sendiri, Suci Fatia Kamila, Umi Fitri Nurjana, Yufa Pramudia, dan juga Zahra Fauzia. Mungkin next slide, Kak. Mungkin yang pertama itu ada alat neraca digital. Nah, mungkin untuk alat neraca digital ini itu sama dengan kebanyakan neraca digital yang ada di lab biomed juga ada. Nah, itu digunakan biasanya untuk mengukur bahan-bahan sebelum kita membuat reagen-reagen yang mau dicampurkan. Nah, itu biasanya kita gunakan ketika kita mengukur berbagai zat kimia atau bahan dalam jumlah yang sangat presisi. Mungkin next slide, Kak. Selanjutnya itu ada laminar airflow. Nah, kalau di laminar ini juga laminar yang ada di BRIN itu sama kayak laminar yang bisa kita lihat juga di lab biomedis juga ada. Nah, prinsipnya itu memanfaatkan tekanan positif dan negatif untuk menjaga kebersihan udara dalam ruang tertutup. Tekanan ini menghasilkan arus udara yang bergerak searah dan membawa partikel-partikel udara keluar atau masuk dalam ruang tertentu. Nah, ini fungsinya kalau misalnya kita mau mengerjakan pekerjaan yang itu membutuhkan ruangan kerja yang steril dan juga bebas dari kontaminan virus. Contohnya itu ketika kita mau mengerjakan sampel mikrobiologi, kemudian inokulasi dan sebagainya. Lanjut, Kak. Kemudian ada magnetic stirrer. Nah, untuk magnetic stirrer ini juga sama kayak yang biasa kita lihat di labor biomedis. Nah, itu fungsinya untuk homogenitas atau pengadukan homogen, memastikan larutan tercampur secara merata dan juga homogen. Kemudian untuk contoh penggunaannya ini ketika kita mau produksi menghomogenkan reagen-reagen yang digunakan, terus juga untuk produksi obat dan vaksin, memastikan bahan-bahan itu tercampur dengan merata. Lanjut, Kak. Selanjutnya ada vortex. Nah, vortex juga vortex yang biasa kita gunakan, dia itu untuk sama untuk mencampurkan bahan juga dengan menggunakan gerakan yang melingkar. Fungsinya homogenitas atau mencampurkan lautan mengaduk sampel melalui proses vibrasi atau getaran mekanis berkecepatan tinggi. Nah, ini biasanya kita gunakan ketika kita mau mengaduk reagen-reagen kimia atau mencampurkan bahan. Terus kalau di laboratorium CPOTB di BRIN yang Serpong, kita juga pakai vortex itu setiap kali kita mau mengukur kadar analyte sampel. Jadi kita vortex dulu. Lanjut, Kak. Nah, selanjutnya ada oven. Nah, kalau oven ini prinsipnya dia menggunakan energi panas. Nah, biasanya untuk oven ini kita makainya itu pada saat pengeringan, kemudian pada pemanasan, pembakaran, sterilisasi juga menggunakan oven dan juga lain-lain. Nah, biasanya digunakan juga ketika kita memanaskan reagen kimia, kemudian sterilisasi beberapa glassware, itu juga biasanya kita pakai oven. Sama kalau di laboratorium CPOTB atau pembuatan obat di BRIN Serpong, nah itu biasanya pakai oven juga untuk menghangatkan pakan hewan coba sama untuk mengeringkan simplisia tanaman. Lanjut, Kak. Kemudian ada orbital shaker. Nah, untuk orbital shaker ini prinsip kerjanya memanfaatkan gerakan dan getaran satu arah dengan kecepatan relatif lambat. Nah, fungsinya itu untuk mengaduk, mencampur larutan kimia dengan gerakan secara melingkar dengan berbagai fitur atau menu yang dapat menampilkan nilai RPM dan juga waktu pengadukannya. Nah, penggunaannya itu ketika kultur fase vegetatif maupun fermentatif. Lanjut, Kak. Nah, terus ada orbital shaker. Kalau orbital shaker ini pakai getaran juga atau vibrasi, tapi satu arah dengan kecepatannya relatif lambat. Fungsinya untuk homogenisasi juga untuk mengaduk atau mencampur lautan dengan gerakan melingkar dengan gerakan melingkar. Contohnya itu ketika kita mau staining, terus juga ketika kita mau menghomogenkan larutan sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya. Lanjut. Kemudian ada inkubator. Nah, inkubator yang dipakai di BRIN ini juga kebanyakan sama dengan inkubator yang ada di lab biomed juga. Prinsipnya itu menyediakan lingkungan yang terkendali untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme, sel, dan juga jaringan. Fungsinya itu untuk mengendalikan suhu, kelembapan, gas, maupun sterilisasi. Nah, kalau di inkubator ini kebanyakan tuh dipakai di
lab mikrobiologi di BRIN. Nah, dia digunakan itu ketika mau kultur atau fermentasi mikroba atau menyimpan sampel dengan suhu atau kondisi tertentu. Lanjut. Kemudian ada centrifuge. Nah, sebenarnya kalau di BRIN ini centrifuge itu sama, dia itu kayak yang di lab biomed, cuman ada beberapa jenis sentrifusnya, mulai dari mikrosentrifus yang kecil sampai sentrifus yang besar yang dia bisa mensentrifus beberapa jenis larutan sekaligus gitu. Fungsinya untuk memisahkan komponen-komponen sel, darah, pemurnian protein, isolasi DNA, RNA, juga pemisahan fase. Nah, itu digunakan ketika kita misalnya pemisahan plasma darah, kemudian untuk panen sel, pemindahan ke media berikutnya, dan juga lain-lain. Lanjut, Ki. Terus ada pH meter. Nah, pH meter ini untuk mengukur pH dari suatu larutan. Nah, ini banyak digunakan di laboratorium-laboratorium kimia, terus juga di beberapa lab mikrobiologi di BRIN itu juga pakai pH meter juga untuk mengukur tingkat asam basa pada satu lautan, media, maupun buffer. Lanjut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Selin. Terima kasih kepada Aisyah. Mungkin saya izin melanjutkan alat-alat yang kami gunakan di BRIN. Kemudian itu ada lemari asam. Lemari asam ini sama seperti yang ada di lab biomed. Jadi biasanya di setiap lab itu ada lemari asamnya di tiap lab. Kegunaannya melindungi pengguna dari bahan kimia berbahaya dan kontaminasi seperti H2SO4 dan HCl. Kemudian juga ada banyak freezer, kulkas, dan ice maker untuk penyimpanan sampel dan bahan. Juga ada pengering glassware. Pengering glassware ini sebenarnya adalah oven, tetapi dia hanya ditujukan penggunaannya untuk pengeringan alat-alat kaca. Jadi dia dikhususkan untuk itu saja. Kemudian ada water purifier. Water purifier ini mempurifikasi air yang digunakan untuk mencegah kontaminasi. Kemudian nih ada elektroforesa seperti yang ada di lab biomed. Prinsipnya sama saja dan digunakan sebagai DNA ladder untuk mengukur ukuran suatu fragmen DNA hasil PCR. Fragmen DNA-nya dapat membentuk pita pada gel yang dapat dilihat dengan mata jika gel diwarnai dengan pewarna pengikat DNA. Selanjutnya ada UV illuminator, sama seperti yang ada di lab biomed, di BRIN itu juga ada. Perbedaannya mungkin ada di mereknya. Kalau di biomed itu kan agak besar alatnya. Kalau di BRIN itu ada banyak jenis, melihat gel agarose yang telah dielektroforesis dengan sumber cahaya UV. Kemudian thermal cycler itu juga banyak di BRIN, berbagai macam mereknya. Kegunaannya itu amplifikasi segmen DNA target dengan PCR. Kemudian ada microplate spektrofotometer. Kalau spektrofotometer biasa itu kegunaannya perbedaan dari microplate spektrofotometer ini fungsinya untuk mengecek konsentrasi maupun absorban protein dalam larutan. Prinsipnya itu sama dengan spektro biasa, hanya saja microplate yang ini lebih detail dan cuma butuh sedikit sampel untuk deteksi. Kalau yang biasa itu biasanya minimalnya 3 mili, sedangkan kalau microplate yang ini bisa digunakan untuk deteksi protein dan pewarnaan Bradford. Kemudian ada nanodrop, juga sama seperti di lab biomed. Ada beberapa dalam merek yang berbeda juga kalau di BRIN, untuk mengukur konsentrasi DNA, RNA, dan protein dalam jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan spektrofotometer. Kemudian ada mikropipet, sama seperti di lab-lab biasa, memipet sampel berukuran sedikit dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Kemudian ada power supply. Ini gunanya untuk perangkat diagnostik yang memerlukan power supply yang lebih stabil dengan operasi aman dan akurat. Prinsipnya itu mengubah daya listrik sumber AC menjadi bentuk yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik DC. Kemudian ada climate chamber untuk menguji daya tahan produk terhadap kondisi lingkungan ekstrim atau panas, dingin, dan kelembaban tinggi dan rendah. Prinsipnya itu mengontrol suhu, kelembaban, kondisi lingkungan, dan tekanan.
Kemudian ada EKG. EKG ini digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Ini juga ada beberapa dari teman yang memakai. Kemudian ada inkubator bayi, juga ada beberapa teman-teman di BRIN yang memakai alat ini. Digunakan untuk mengatur suhu, kelembapan, pemberian oksigen, isolasi, dan monitoring perawatan. Slide selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Kay. Kepada Kay dipersilakan. Oke, terima kasih, Selin. Selanjutnya ada spektrofotometer. Kegunaannya untuk mengukur absorbansi satu sampel cair dengan panjang gelombang tertentu. Untuk spektrofotometernya mungkin juga ada yang mirip dengan yang di lab biomedis, tapi kalau di BRIN sendiri ada yang dipisahkan untuk sampel bakteri dan sampel non-bakteri. Dan spektrofotometernya ada yang UV dan ada spektrometer phase. Lalu ada Actago. Actago sendiri kegunaannya untuk purifikasi protein, umumnya digunakan di lab BRIN. Purifikasi yang dilakukan biasanya adalah SEC, IMAX, sama ion exchange. Jadi pada alat Acta ini terdapat kolom yang akan dapat kita ganti sesuai jenis purifikasi yang kita inginkan. Lalu ada Western blot. Prinsipnya load protein yang sama, pemisahan protein berdasarkan berat molekul, transfer elektroforesis ke membran yang sesuai, dan pemeriksaan antibodi. Kegunaannya dapat identifikasi protein, analisis ekspresi protein, serta deteksi modifikasi protein. Lalu ada sonikator. Sonikator sendiri prinsipnya gelombang suara akan menghasilkan area bertekanan tinggi yang rendah yang akan menghasilkan energi. Umumnya di lab sendiri sonikator digunakan untuk degassing buffer sebelum melakukan purifikasi dengan Acta ataupun untuk memecah sel saat akan panen bakteri setelah kultur maupun untuk penelitian nanomedicine. Lalu ada SDS patch, prinsipnya perpindahan molekul bermuatan ketika ditempatkan kepada medan listrik. Semakin kecil molekul, maka akan semakin cepat perpindahannya. Kegunaannya salah satunya adalah konservasi molekular weight protein yang ditargetkan maupun melihat hasil protein setelah purifikasi. Untuk SDS patch sendiri, alatnya terdapat pembuat gel lengkap dengan sisirnya, power supply, chamber SDS patch, holder gel dengan chamber SDS patch. Untuk contoh hasil SDS patch, ini adalah contoh hasil SDS patch setelah purifikasi. Yang ungu ini target protein dan ukurannya sudah sesuai, kalau kurang lebih 32 Dalton. Jadi kayak setelah di SDS terlihat, oh ya yang ini sudah terpurif, jadi protein-protein yang tidak diinginkan juga terlihat ekspresinya lebih sedikit. Lalu ada Multiscan Go. Multiscan Go adalah spektrometer UV phase berbasis monokromator berkualitas tinggi yang digunakan untuk pemindaian spektral. Alat ini bisa menggunakan well plates dan juga dapat menggunakan berbagai jenis kuvet serta memungkinkan inkubasi hingga 45 derajat Celcius dan pengocokan mikroplate. Lalu ada dry block. Dry block sendiri mungkin mirip juga dengan yang di lab teman-teman yang lain. Fungsinya untuk menghangatkan sampel, denaturasi protein sebelum melakukan SDS, bisa melakukan SDS patch atau maupun inkubasi sampel enzim sebelum BCAC. Lalu ada freeze dry Bucci Leovavor L200. Pengeringan beku mempunyai keunggulan untuk mempertahankan hasil pengeringan terhadap produk-produk yang sensitif terhadap panas. Prinsipnya, pengeringan beku menghilangkan kandungan air dalam suatu bahan atau produk yang telah beku tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Lalu ada GCMS. GCMS untuk menganalisa senyawa di dalam sampel dan adalah salah satu metode pemeriksaan kimia yang paling utama adalah kromatografi. Senyawa-senyawa ini akan dapat dipisahkan di dalam kolom kromatografi dan dapat juga digunakan untuk karakterisasi. Lalu ada furnace. Furnace adalah alat yang digunakan untuk memancarkan panas untuk mencapai temperatur yang sangat tinggi dan menyebar ke permukaan benda yang dipanaskan. Prinsipnya, terdapat termokopel yang terdiri dari dua konduktor yang menghasilkan tegangan. Panasnya berasal dari filamen yang diberi tegangan sehingga menimbulkan panas. Panas akan merambat secara radiasi menuju sampel. Lalu ada COD termoreaktor. COD atau Chemical Oxygen Demand digunakan untuk parameter menentukan kualitas air limbah. COD mungkin digunakan oleh teman-teman yang berada di BRIN Bandung.
Prinsip kerjanya, senyawa organik dalam sampel air limbah dapat dioksidasi dengan reagen kimia tertentu pada suhu yang tinggi. Setelah senyawa dioksidasi, oksigen akan dihasilkan. Oksigen yang dihasilkan dapat digunakan menjadi satuan ukur. Lalu ada shaker inkubator. Berbeda, inkubator yang sebelumnya mungkin adalah inkubator statis karena tidak di-shake. Untuk inkubator shaker sendiri biasanya digunakan untuk kultur bakteri maupun saat induksi IPTG yang memerlukan suhu yang rendah. Inkubasi yang di-shake bertujuan agar nutrisi yang ada pada media tidak menumpuk di satu tempat saja dan tersebar dengan merata terhadap seluruh bakteri yang ada pada media. Lalu ada autoclave. Autoclave yang Yep. ada di Brain sendiri Sama. digunakan untuk sterilisasi dan destruksi, dan itu sudah dipisah yang mana untuk destruksi dan yang mana untuk sterilisasi. Untuk sterilisasi biasanya untuk Cube, Falcon, TIFF, Erlen, media. Kalau destruksi biasanya yang didestruksi adalah media yang setelah kita gunakan untuk kultur. Nah, baiklah sekian dari kami, Bu. Oke. Terima kasih yang presentasi Aisyah, Selin, sama Keisha. Rata-rata lebih kurang sama ya peralatannya, karena dia berbasis riset gitu ya. Ya, Bu. Dan cuma ada tadi yang membedakan dengan kita ada tadi UV illuminator ya, sama ya, Actabio ya, Iya, Bu. ya peralatan untuk isolasi protein purifikasi ya. Berarti lebih mirip sama di lab biomedik, cuma lab biomedik kita itu nggak kepake juga sih sebenarnya. Yang ada di dekat mikroskop fluoresen yang FPLC namanya. FPLC itu fast. Jadi fast liquid chromatography, jadi memang untuk khusus untuk protein. Beda dengan kalau HPLC. Kalau HPLC itu kan bisa untuk bisa antibody, bisa untuk senyawa, bisa untuk metabolit sekunder. Nah, ini khusus protein ya, lebih sama seperti ini nih. Oke. Nah, microplate-nya tadi yang adjustable atau non adjustable? Kalau adjustable tuh dia hanya filter tertentu aja, misalnya pada panjang gelombang ini, panjang gelombang 500 saja misalnya, panjang gelombang 610 saja. Atau kapanpun kita men-setting panjang gelombangnya dia bisa. Siapa yang pernah menggunakan ini di Brain microplate spektrofotometernya? Apakah panjang gelombangnya itu bebas sepanjang UV vis atau pakai filter-filter tertentu? Maksud pakai filter itu dibatasi. Misalnya dia hanya bisa pada panjang gelombang 510 saja, pada panjang 610 saja, panjangnya pada panjang gelombang 12 saja, seperti itu. Nggak tahu. Mana? Alat yang lebih high throughput di sana belum pernah melihat atau belum pernah mencoba atau memang tidak ada? Izin Bu, kalau di Ya. genomik sendiri ada alatnya tuh kayak mikroskop yang khusus yang bisa nanti kita masukkan misalnya enzim, nanti bisa tahu struktur 3D-nya. Cuman kalau buat alat yang high throughput gitu mahasiswa nggak bisa akses Bu. Biasanya kalau mau mendapatkan data dengan alat tersebut harus lewat ASN gitu Bu. Di lab Cairo IM dekat genomik itu kami nggak bisa akses Bu. Itu yang alatnya lebih canggih-canggih gitu Bu. Berarti di sana ASN itu tuh orang-orang yang bertugas sebagai PJ untuk alatnya sama dengan analis gitu ya? Oh, kalau di genomik sendiri ada yang OA untuk alat kayak Akta itu nggak boleh sebenarnya mahasiswa doang. Ada Iya, itu mahal operatornya. itu.
Ya, ada operatornya, tapi kalau ASN preset sama operatornya itu beda gitu jabatannya, Bu. Oh, gimana tuh bedanya? Kalau ASN preset emang fokus di ke preset gitu, Bu. Tapi kalau operator kayak misalnya ada operator A gitu kan, Bu. Dia udah di PJ-in buat megang Alat akta sama ini. nanodrop gitu, Bu. Ya, jadi kalau kita mau make setelah kita booking dari sistem brain yang ada di Elsa, kita minta tolong booking ke pembimbing. Nanti kalau kita mau make, nanti kita didampingin sama itunya, Bu, sama operatornya. Tapi ada Oh, alat kayak HPLC yang emang kita cuman bisa ngasih sampel, nggak bisa lihat gitu, Bu. ya itu. Biasanya kalau alat-alat yang memang sudah advance itu kan memang kalau sekarang ini kan kayak PCR itu kan bukan, kalau dulu ya memang alat yang advance ya, tapi sekarang sudah biasa ya. Juga tingkat ininya juga kalau seperti Aktago tadi itu kan banyak pipa-pipa kapilernya itu. Oh iya, Bu, kalau yang Kesha pakai, yang di foto tuh yang Kesha pakai kebetulan sebenarnya yang udah jenis lama juga yang dipakai. Kalau yang baru belum dipakai gitu, Bu. Jadi, makanya masih boleh mahasiswa megang. Kalau yang di sini pipetnya cuma 3 gitu, Bu. Ada yang diliatin yang lebih ribet, yang lebih banyak kabelnya, tapi itu belum dipakai gitu, Bu. Katanya masih ada alatnya yang rusak, jadi belum bisa dipakai. Iya, iya. Kesa yang di mana nih? Yang di Balai Serpong? Nggak kira Cibinong, Bu. Oh, Di Cipinang. yang enzim-enzim, Bu. Oh, Ibu pernah dulu pergi seminar dan pelatihan di Serpong. Ini dulu ada pernah lihat sih alatnya ini. Ya, apa ini? Oke. Ya, makasih. Oke, Ibu kembalikan kepada, berarti dari segi manajemen itu kita lihat juga ada perbedaan ya. Setelah di presentasi teman-temannya tadi. Bagaimana manajemen laboratoriumnya, ya, manajemen dalam penggunaan alat juga berbeda ya. Nah, sekarang siapa lagi? Ibu silakan kepada moderator. Untuk penampilan selanjutnya itu dari UITM dari Malaysia. Ya. Suara Anes kecil kali. Iya, Bu. Apakah suara Anes sudah terdengar, Bu? Apa? Sudah terdengar, Bu, suara Anes. Oke, udah. Tunggu sebentar, Kasih, Ibu Bu, ambil dan kabel pencas HP laptop Ibu sebentar, kasih Bu 2 menit. Ya. Kecilkan dikit, Bang. Bentar. Ini kita lihat. Ini bawah yang dalam gelas. Ya. Ada yang sini yang gedenya yang bekas. Udah sini dong, coba lihat di dekat komputer kalau kamar nenek. Oke, silakan.
Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Di sini Anes dan Ica akan mempresentasikan laboratorium instrumentation atau instrumentasi biomedis di tempat magang kami, yaitu di farmatoksikologi di lab Fakulti Farmasi UITM. Dan di sini yang pertama kami ada tes tube atau tabung reaksi, dan raknya ini udah biasa lah kita temukan di laboratorium di tempat kita. Dan ini berbentuk silinder transparan, ada yang transparan, ada yang nggak transparan, dan biasanya digunakan untuk eksperimental untuk chemical reaction. Dan tes tube ini biasanya dilengkapi dengan rak ya, seperti ini. Ini kayak lebih ke animasi. Dan selanjutnya ini ada Bunsen burner atau kayak Bunsen untuk mikrobiologi, itu digunakan untuk memanaskan juga bisa, untuk mensterilisasi juga bisa. Nah, selanjutnya ada mikroskop. Di sini ada mungkin banyak mikroskop, tapi ini sebagai awal pengenalan aja. Ada berbentuk kayak animasi ini, kayak mikroskop. Ini adalah instrumen saintifik untuk melihat objek yang benar-benar kecil kayak gitu kan. Dan nanti ada pengenalan mikroskop yang udah ada di UITM juga ada. Selanjutnya ini ada kayak neraca digital atau neraca analitik, itu weighing scale, itu untuk mengukur berat dari atau massa dari objek tersebut. Selanjutnya ini ada glass beaker dan spatula juga ada. Selanjutnya ini yang masuk ke instrumen-instrumen yang digunakan. Tadi udah ada beberapa teman-teman di lab, di beberapa lab tadi juga ada BSC atau Biological Safety Cabinet yang berfungsi sebagai menyediakan lingkungan kerja steril untuk melindungi pengguna sampel dan lingkungan dari kontaminasi mikrobiologi. Dan komponen kunci dari BSC ini adalah filter HEPA, itu menyaring partikel udara untuk memastikan kebersihan udara, dan ada sumber pencahayaan UV digunakan untuk mendeteksi permukaan kerja saat tidak digunakan, dan juga sistem ventilasi laminar untuk mengalihkan udara bersih secara horizontal atau vertikal untuk mencegah kontaminasi. Nah, seperti ini mungkin BSC. Dan selanjutnya ada ultrasentrifus, itu berfungsi untuk memisahkan komponen biologis seperti protein, DNA, organel sel berdasarkan densitas menggunakan gaya sentrifugal yang sangat tinggi. Nah, komponen-komponen yang ada di ultrasentrifus ini ada rotor, berbagai jenis rotor digunakan tergantung pada aplikasinya. Misalnya ada sudut tetapnya atau ayunannya yang disebut di sini, dan rotor yang digunakan itu berat ya, jadi bisa digonta-ganti berupa kayak besi itu ditaruh di dalam ini. Dan biasanya yang kami gunakan itu ada Beckman Coulter, nama merek dari ultrasentrifus ini. Selanjutnya ada sistem pendinginnya, bagaimana ultrasentrifus ini menjaga sampel tetap dingin selama pemisahan untuk mencegah degradasi, dan juga ada kontrol kecepatan untuk mengatur kecepatan rotasi hingga puluhan ribu RPM atau revolusi per menit. Selanjutnya ada sentrifus yang biasa, Beckman Coulter juga yang kami gunakan di sini. Itu seperti sentrifus pada umumnya, itu berfungsi untuk memisahkan sampel berdasarkan densitas melalui gaya sentrifus. Nah, komponen-komponen yang ada di sini itu ada jenis rotor yang fixed angel atau swing out, ada juga kapasitas tabung dengan berbagai ukuran, berbagai volume sampel, dan juga ada kontrol kecepatan dan timer. Nah, itu untuk menentukan durasi dan kecepatannya. Selanjutnya kami juga menggunakan sonikator, fungsinya untuk menggunakan gelombang ultrasonik untuk homogenisasi sampel, memecah sel, dan melarutkan zat. Dan komponen kunci atau komponen-komponen yang ada di sonikator ini yaitu ada ultrasonik untuk memancarkan gelombang suara ke dalam sampel, dan ini kalau telah dihidupkan atau di start itu akan mengeluarkan suara yang kayak ultrasonik gitu, lebih mendenging gitu. Nah, itu adalah kunci dari probe ultrasonik ini. Jadi dia memancarkan gelombang suara ke dalam sampel. Dan itu biasanya juga dilengkapi dengan alat untuk menutup telinga. Pada alat ini juga disediakan, dan juga ada generator ultrasonik untuk mengontrol frekuensi dan daya ultrasonik.
Ada juga kontrol suhu untuk mencegah pemanasan berlebih selama sanitasi. Nah, biasanya kalau yang telah dilakukan di lab UITM itu kami menggunakan ice breaker-nya. Jadi ada tempat ice supaya protein yang ada di dalam sampel itu tetap terjaga dan tidak terdegradasi. Nah, jadi dibiarkan suhu pada sampel itu minus 20 derajat. Selanjutnya itu ada pH meter. Nah, fungsinya untuk mengukur keasaman atau kebasahan pH suatu larutan. Jadi jika kita akan menentukan ditetapkan bahwa chemical yang telah kita buat atau larutan solution yang kita buat itu harus dalam pH 7,6 pH atau pH gitu kan. Jadi kita harus menentukan pH suatu larutan itu dengan pH meter ini. Nah, jika terjadi kebasaan atau dia lebih tinggi pH-nya, maka kita akan menambahkan asid atau asam ke dalam larutan tersebut. Tapi jika belum yang kita inginkan masih bersifat asam atau belum sesuai dengan 7,6 tadi, maka kita akan menambahkan basa ke dalamnya. Dan komponen kunci dari pH meter ini yang pertama ada electrolyte pH untuk sensor yang mendeteksi ion hidrogen dalam larutan. Ada juga layar digital seperti ini untuk menampilkan pembacaan pH. Ada juga kalibrasi otomatis untuk menyediakan akurasi dengan kalibrasi menggunakan buffer standar. Ini ada incubator cycle, fungsinya untuk menginkubasi sampel pada suhu tertentu sambil menggoyangkan mereka untuk meningkatkan aerasi dan pencampuran. Dan ini digunakan juga untuk mengkultur bakteri dalam sampel dalam larutan cair. Dan komponen kunci yang ada di incubator cycle ini adalah flat cycle, yaitu permukaan tempat sampel yang ditempatkan dan digoyangkan. Selanjutnya ada kontrol suhu juga, ada kontrol kecepatan juga, dan amplitudo untuk mengatur kecepatan dan intensitas goyangan. Selanjutnya ini ada inkubator, ini ada CO2 untuk sel, tapi ini inkubator secara umum mungkin yang ini untuk fungsinya untuk menginkubasi sampel pada suhu yang terkontrol untuk mendukung pertumbuhan sel atau mikroorganisme. Dan komponen kunci di sini ada kontrol suhu, mengatur dan memantau suhu inkubasi, sistem humidifikasi atau menjaga kelembapan yang sesuai untuk mencegah pengeringan sampel, dan juga ada untuk sirkulasi udara untuk menyediakan distribusi panas yang merata dalam ruang inkubasi. Selanjutnya, di sini ada fridge atau refrigerator atau kulkas untuk menyimpan reagen, media, dan sampel suhu rendah untuk mencegah degradasi dan kontaminasi. Nah, di sini ada kunci-kunci yang di dalam fridge digunakan di labor ini, kan biasanya untuk menjaga suhu konstan biasanya 2 derajat sampai 8 derajat. Ada juga rak-rak penyimpanan di dalamnya untuk mengatur bahan-bahan laboratorium dan juga sistem pendingin. Ada spektrofotometer UV yang itu digunakan untuk mengukur konsentrasi zat dan menyerap cahaya ultraviolet yang dan tampak. Jadi di sini dimasukkan sampel. Pertama kita masukkan pipet yang berisi blank dulu, blanko, dan kemudian kita atur berapa gelombang yang kita gunakan. Misalnya 600 lambdanya 600 nanometer, itu kita masukkan, kemudian nanti dikeluarkan blankonya lagi baru dimasukkan sampel. Seperti itu cara mungkin prosedur secara umum yang digunakan pada spektrofotometer ini. Selanjutnya ada HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Ini adalah teknik pemisahan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa dalam campuran. Nah, ini contoh gambar HPLC yang ada di lab UITM. Namun karena kami mungkin belum berada pada tahap untuk menganalisis pakai HPLC, jadi masih mengekstraksi protein dan preparasi selanjutnya, jadi belum ada menggunakan alat HPLC ini. Selanjutnya mungkin presentasi ini akan dilanjutkan oleh Safia. Kepada Safia, disilakan. Baiklah, terima kasih Anes. Selanjutnya, instrumen yang digunakan adalah gas kromatografi atau GC, digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat diuapkan tanpa dekomposisi. Selanjutnya, ada alat lanjut, Nes. Selanjutnya ada MS atau mass spectrometry, digunakan bersama dengan HPLC atau GC untuk mengidentifikasi dan mengukur massa molekul. Selanjutnya ada flow cytometer. Flow cytometer digunakan untuk menganalisis
Oke, bilang terputus Safia. Oh, flosetonya kecil ya. BD punya nih. Iya Bu, ini biasa yang kemarin juga diperlihatkan oleh Dr. Zul sebelum kami magang di sini, ada juga beberapa yang sekecil ini Bu. Mm-mm. Ada juga yang dalam bentuk lain, tapi itu belum jarang digunakan gitu Bu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa tidak menggunakan itu biasanya. Mm-mm. Nah, ini contoh yang dilihatkan oleh dokter. Nah, digunakan untuk menganalisis sifat fisik dan kimia partikel dalam atau sel dalam suspensi. Selanjutnya ada ELISA reader atau enzyme linking organ assay. Kita juga udah belajar dengan ibu juga, dengan imunologi juga kita menggunakan ELISA ini untuk mengukur konsentrasi antigen atau antibodi dalam sampel. Nah, ini mungkin bentuk sampel yang dimasukkan ke dalam ELISA readernya. Di dalam lab laboratorium kita juga ada seperti ini. Dan selanjutnya ada PCR. Kita juga tahu untuk mengamplifikasi fragment DNA untuk menganalisis genetiknya. Kemudian ini ada cell culture incubator, beda dengan inkubator tadi, ini untuk khusus untuk sel. Culture sel digunakan untuk menumbuhkan dan memelihara sel dan dalam kondisi yang terkontrol. Selanjutnya ini ada microplate reader, digunakan untuk mendeteksi dan mengukur reaksi kimia atau biologis dalam format flat. Ini mungkin hampir sama dengan ELISA reader tadi, tapi dengan menggunakan microplate juga. Ini lebih ke spesifik untuk mengukur reaksi kimia atau biologi. Selanjutnya ada centrifuge, sama mungkin ini ke double buatnya. Jadi centrifuge ini memisahkan sel atau komponen lainnya berdasarkan densitas. Ini inkubator CO2, sama kayak tadi inkubator sel kultur untuk menyediakan kondisi optimal untuk pertumbuhan sel dengan mengontrol suhu, kelembapan, dan konsentrasi ke CO2. Nah, komponen ini ada kontrol suhu, kontrol CO2, dan sistem humidifikasi kelembapannya. Dan selanjutnya ada mikroskop inverted, fungsinya untuk menyediakan kondisi optimal untuk pertumbuhan sel dengan mengontrol suhu, kelembapan, dan konsentrasi CO2. Ada juga water bath untuk menginkubasi sampel pada suhu tertentu untuk memanaskan media atau reagen. Ada juga autoclave. Nah, ini autoclave yang biasanya digunakan sini. Selain itu ada juga ada drying autoclave yang biasanya ya dalam kondisi biasa ini akan dikeringkan dalam autoclave kering untuk mengeringkannya, dan fungsinya untuk sterilisasi alat-alat dan media kultur dengan menggunakan uap bertekanan tinggi. Selanjutnya ada ini mikropipet otomatis dan pipet serologis, sama seperti yang telah kita gunakan juga di lab. Ada tip, ada mikropipet dalam berbagai volume cairan dan presisi untuk mengukur dan mentransfer volume tersebut. Dan selanjutnya ada microplate reader, ini udah ada ice maker untuk membuat es, menghasilkan es untuk menjaga ke suhu sampel dan reagen tetap dingin. Nah, selanjutnya ada laboratori rocker atau sama dengan shaker tadi, tapi ini dalam keadaan yang terbuka dan untuk menggoyangkan sampel dengan lembut untuk mencampur reagen dan buffer. Sering digunakan dalam biologi molekuler dan kultur sel. Selanjutnya, mohon maaf Ibu dan Kenapa? Lanjut. iya Bu, sebentar Bu. Sepertinya dia nge-freeze laptop Anas Bu. Mohon maaf Ibu, data harus kita nyalain. Anas stop share dulu ya Bu. Oke, udah. Oke, udah. Udah, Nes? Sama Safia? Sudah Bu. Oke. Oke, jadi kalau di sana tuh lab riset juga ya? Ada Dan beberapa juga alat yang belum Anas tampilkan, mungkin Bu karena kami belum menggunakan alat tersebut. oh, apa contohnya tuh?
kayak SEM, TEM yang seperti Oh, ya, ada TEM juga. tem. Iya, Bu. Oh, oh ya di pusat mikroskopi itu ya? Iya, Bu. Unit mikroskopi itu ya? Iya. Konvokal? Ada juga Bu, tapi kami karena belum masuk ke lab itu, jadi Anes lebih ke lab bench kami yang di Dokter Salvarina aja, jadi lebih ke farmakotoksikologi yang dia kan ada 9 lantai Bu, jadi kami yang di lantai 6 biasanya Bu. Oh, 9 lantai itu laboratorium aja? Iya Bu, Wow. Masing-masing dari lantai itu beda nama labnya? iya beda Bu. Hmm. Mau tanya. Ultracentrifuge tadi di lantai berapa? Lantai 6? Di lantai 7 Bu, karena kami naik di lantai 7. Nah itu ada genotyping juga, lebih ke genotyping genomik gitu Bu, lebih Oh, ada genomik. genotyping juga? Ada Bu. Oh, oke. Ultracentrifuge-nya sudah digunakan nggak untuk, biasanya kan ultracentrifuge ini, kalau dari segi mikroskop kan itu selevel sama TEM itu ultracentrifuge itu. Kalau TEM kan misalnya kita mau melihat organel sel dalam, nampaklah mitokondria, nampak badan Golgi. Kalau ultrasentrifus kita mau mengisolasi organel sel, misalnya mau mengisolasi khusus mitokondria saja, ada bisa. Kalau kita isolasi DNA kan memang biasa aja kan, Eh, gitu kan kita bisa mengisolasinya seperti biasa kan, dapatlah DNA-nya ya. Nah ini beda lagi organel, supaya dia tidak pecah. Ya, maka yang kita isolasi tadi perlu dengan kecepatannya ultra tadi. Berapa kecepatannya maksimal, Nes? Sama Safia? Kalau yang kami menggunakan 40.000 kemarin. Berapa? 40.000 RPM Bu. Oh, ada sampai ini itu tuh dia biasanya 25.000 sampai 120.000 tuh. Tapi yang kemarin kami adjustnya hanya 40.000, tapi maksimalnya bisa 100 ya sampai 100.000 Bu. Oke. Manajemen penggunaan alatnya gimana? Penggunaan alat-alat itu yang pertama kan ada analis atau operatornya di sana ada di kenakan kami ada 4 orang Bu untuk di lantai 6. Namun kami untuk menggunakan kayak genotyping atau proteomi kan di lantai 7. Biasanya di lantai 7 itu ada enci operatornya juga. Iya, tapi beda dengan lantai 6. Nah, di sana kami diperkenalkan dulu ini alatnya, ini SOP-nya, cara petunjukan alat. Jadi pertama kami ditunjukin dulu, nanti SOP itu untuk selanjutnya kami yang menggunakan lagi. Oh, jadi boleh mahasiswa yang pegang ya? Boleh, Bu. Oh, jalan duitnya banyak. Kalau rusak nanti mereka bisa beli lagi tuh. Oke, itu di masing-masing alat ada logbooknya. Ada, Bu. Ya harus jika kita menggunakan alat itu harus kita tulis nama, ini nomor student ID-nya harus ditulis kalau kita menggunakan alat itu. Ya. Kalau di Balai POM tadi, Steffi, ada logbooknya enggak? Soalnya Ibu nggak tahu, mungkin beda ya dengan yang manajemen penggunaan laboratoriumnya dengan yang jenis pelayanan. Steffi ini masih ada? Udah, nggak ada lagi. Kalau yang di BRIN ada logbook nggak? Ada, Bu. Ada ya. Dan itu Iya. wajib logbooknya apa? Logbooknya manual tulis pakai buku atau online kita masukkan ke sistem. Ada yang diisi pakai kertas, ada yang udah digital, Bu. Oh, oke. Langsung terekod sama mereka nanti ya. Iya. Oke. Yalah, berarti yang di apa GCMS, Flowcyto, HPLC itu sudah ada ya di sana ya, Nes ya. Ya, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk belajar di sana ya. Oke. Selanjutnya, siapa lagi Dian? Silakan pada Dian. Selanjutnya yang terakhir Rumah Sakit Unan, Bu. Ya, oke. Satu lagi. Dia Ini pelayanan ini ya, dan pemeriksaan. dia di Sensor Screen, Bu. Oh, Dian yang Rumah Sakit Unan? Iya, Bu. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian perwakilan dari magang tempat Rumah Sakit Unan ingin mempresentasikan instrumentasi apa saja yang ditemukan di rumah sakit.
Adapun untuk anggota kelompoknya ada Adam Fitrah, Dian, Ardinda, Felda, Dava, Nabil, Nagila, Onisi, dan Rahma. Yang pertama itu hematologi analyzer. Hematologi analyzer digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung sel darah. Sebentar, Bu. Ya, oke. Baiklah, dan izin melanjutkan, Bu. Yang pertama itu hematologi analyzer. Hematologi analyzer digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara mengukur serta menghitung sel darah dengan cara otomatis berdasarkan impedans aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilalui. Hematologi analyzer juga biasa digunakan untuk pemeriksaan hematologi rutin yang meliputi hitung sel leukosit, hitung jumlah sel trombosit, dan pemeriksaan hemoglobin. Selanjutnya itu cara kerjanya. Sampel darah dicuci selama 200 kali, lalu dicampur dengan hemolyzing. Kemudian akan dihitung hemoglobin dan sel darah putihnya. Kemudian untuk perhitungan red blood cell dan platelet darah akan dicuci selama 200 kali. Kemudian semua data diolah di mikroskop prosesor yang kemudian ditampilkan dalam monitor atau display. Selanjutnya itu tabung darah. Tabung darah yang digunakan di rumah sakit itu cuma ada 3. Yang pertama itu tabung darah berwarna ungu. Tabung ini berisi EDTA yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap dan bank darah atau cross match. Yang kedua itu tabung warna biru. Tabung ini berisi natrium sitrat. Biasanya di rumah sakit digunakan untuk pemeriksaan PT-PTT. Tabung warna merah itu tidak mengandung zat aditif sehingga darah akan menggumpal dan serum dapat digunakan. Tabung ini umumnya digunakan untuk pemeriksaan biokimia darah dan imunoserologi. Selanjutnya itu elektrolit analyzer. Alat ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan konsentrasi elektrolit dalam atau biologis seperti darah atau serum. Contoh elektrolitnya yaitu natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan kalsium. Elektrolit analyzer bekerja dengan menggunakan elektroda selektif ion atau ISE untuk mengukur kadar elektrolit dalam sampel darah atau urin. ISE adalah elektroda yang menghasilkan potensial listrik yang sebanding dengan konsentrasi ion tertentu dalam larutan. Selanjutnya itu kimia klinik. Alat ini digunakan untuk melakukan analisa terhadap unsur-unsur kimia yang terdapat pada sampel darah atau juga disebut dengan kimia darah. Prinsip kerjanya yaitu dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Sampel yang digunakan akan ditaruh di dalam wadah bernama kuvert, kemudian sampel tersebut akan diproses menggunakan chemistry analyzer yang berdasarkan kalkulatornya. Selanjutnya ada LINAC. LINAC atau linear accelerator adalah alat terapi radiasi yang menggunakan energi sinar X elektron yang besar untuk memastikan bentuk tumor. Prosedur radioterapi ini bisa digunakan untuk menghancurkan sel kanker yang mengganggu jaringan sehat di sekitarnya. Prinsip kerjanya, LINAC menggunakan teknologi yang dapat mengubah elektron atau foton menjadi energi sinar X yang besar. Saat memapar tubuh pasien, sinar X dapat menyesuaikan bentuknya dengan bentuk tumor. Hasil dari paparan sinar X ini akan terlihat pada layar monitor untuk dianalisis oleh dokter. Melalui pemindahan ini, dokter dapat merencanakan pengobatan untuk pasiennya. Selanjutnya itu ada CT scan. CT scan pada umumnya digunakan untuk melakukan diagnosis atau deteksi penyakit. Beberapa contoh kondisi yang memerlukan diagnosis menggunakan CT scan adalah gangguan otot dan tulang seperti tumor tulang dan patah tulang, kanker, penyakit jantung dan paru-paru, serta penyakit hati. Prinsip kerjanya, CT scan mengambil gambar bagian dalam tubuh manusia, tidak seperti sinar X. Dengan CT scan, setiap organ anatomi tubuh terlihat jelas sehingga memudahkan proses diagnosis penyakit. Tabung X-ray berputar di sekitar tubuh pasien untuk menghasilkan lebih banyak gambar dari berbagai sudut.
Setiap gambar hasil pemindaian disimpan di komputer dan dianalisis secara otomatis sehingga menghasilkan gambar anatomi tubuh manusia yang tidak terlihat tumpang tindih. Gambar hasil CT scan sendiri memungkinkan radiologi dan dokter dalam mengidentifikasi struktur internal serta mendapatkan informasi lengkap seperti bentuk, ukuran, kepadatan, dan tekstur anggota tubuh. Hanya PCR. Untuk PCR sendiri itu ditemukan di lab PDRPI. PCR adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk menunjang penegakan diagnosis dari suatu penyakit. Prosedur pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi material genetik yaitu RNA atau DNA dari bakteri atau virus penyebab penyakit melalui teknik perbanyakan amplifikasi. Selanjutnya itu qubit. Qubit ini juga kami temukan di lab PDRPI. Qubit berfungsi untuk mengukur konsentrasi DNA, RNA atau protein dalam suatu sampel. Selain itu, juga digunakan untuk menilai integritas dan kualitas dari RNA. Prinsip kerja dari alat ini yaitu dengan mendeteksi warna fluoresen yang terikat khusus pada molekul target. Dengan tes yang dioptimalkan, alat ini dapat membedakan dsDNA dan ssDNA atau utuh dari RNA yang terdegradasi bahkan dalam jumlah yang sangat kecil atau jika adanya kontaminan. Selanjutnya itu mikrotom. Mikrotom biasanya ditemukan pada lab patologi anatomi. Mikrotom merupakan mesin yang digunakan untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan. Prinsip kerjanya dengan cara melakukan pemotongan blok parafin menggunakan mata pisau. Selanjutnya GenExpert. GenExpert adalah sistem real-time PCR otomatis yang mendeteksi DNA kompleks MTB pada sputum dengan hasil mikroskopis BTA positif dan negatif. Secara bersamaan mengidentifikasi mutasi pada gen RPOB yang berhubungan dengan resistensi terhadap rifampicin. Lanjut. Prinsip kerjanya itu yaitu deteksi molekuler berbasis nested real-time PCR untuk diagnosis TB. Primer PCR yang digunakan mampu mengamplifikasi sekitar 81 besar darah inti gen RPOB. Pemeriksaan GenExpert TB dilakukan dengan mesin atau alat GenExpert menggunakan sistem otomatis yang mengintegrasikan proses purifikasi spesimen, amplifikasi asam nukleat, dan deteksi sequence target. Sistem tersebut terdiri atas mesin atau alat GenExpert, komputer, dan perangkat lunak. Pemeriksaan GenExpert dapat digunakan untuk menemukan BTA meskipun jumlah zat PG dalam konsentrasinya rendah. Kendala lain yang dihadapi adalah pada hasil preparat DNA sebagian besar hasilnya negatif dan harus menggunakan prosedur invasif atau membutuhkan sampel dalam jumlah besar untuk mendapatkan hasil preparat BTA yang sesungguhnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok Rumah Sakit UNAN, Bu. Dikembalikan kepada Ibu. Oke. Ya, terima kasih ya dari tim dari Rumah Sakit UNAN. Jadi sana memang peralatan-peralatan untuk itu ya, untuk pelayanan dan pemeriksaan. Nah, seperti hematologi analyzer itu berapa sampel sekali masuk itu, Dian? Udah pernah melihat di sana pengerjaannya? Udah pernah mengerjakan juga, Bu. Oh iya. Oh. Biasanya random gitu, Bu, tergantung jumlah pasien yang datang hari itu, Bu. Oh, berarti satu-satu dimasukkan. Kebayang sama Ibu. Iya, Bu. Kadang pasiennya cuma datang 1 atau 2. Oke. Kemudian tadi juga ada chemical apa ya? Analyzer tadi ya. Kimia klinik, Bu. Iya. Kan untuk mendeteksi apa tuh? Bahan-bahan kimia. Iya, Bu, kandungan kimia yang ada di dalam darah. Oh, nanti apa tuh contohnya yang dideteksinya? Apa contoh yang dideteksinya itu? Kayak Hah? Apa contohnya? Yang kalau yang chemical itu sudah pernah menghandle-nya? Oh, sudah, Bu. Namun pemakainya cuma masukin sampel, terus nanti hasilnya langsung keluar di komputer gitu. Iya, apa yang keluar tuh hasil senyawa apa, bahan apanya? Nggak ingat.
Saat ini lupa, dia lupa, Bu. Oke, ada teman-teman yang lain bisa bantu nggak? Izin Bu, Ya, untuk kimia klinik ini untuk memeriksa bilirubin seperti bilirubin dan asam urat Bu. oh oke. Berarti oke. Berarti bukan ke ini ya. Eh kalau hematologi analisa itu kan ke jumlah eritrosit, ke berapa trombosit, ke berapa itu ya tadi ya kalau hematologi analyzer kan. Iya Bu. Oke. Kalau berarti lebih mirip seperti itu ya, seperti spektro ya kali ya? Prinsipnya seperti spektro kali ya. Ya. Iya, Bu. Oke, itu saja. eh Makasih kepada semuanya. Jadi masing-masing perwakilan daripada tempat magangnya sudah kita satisfasikan. Dan kita lihat tadi bahwa untuk yang riset itu lebih kurang sama ya peralatannya. Nah, cuma mungkin yang di UITM tuh lebih advance sedikit alat-alatnya di sana. Ya. Kemudian tolong Dian untuk screenshot absennya. Kemudian Dian tolong kirim lagi nanti Dian yang gambar yang hari ini tanggal 23 Maret. Ya, 23 Maret. Baik, Bu. Nanti Dian kirimkan. Ya, sekarang coba di screenshot dan kiriman ke grup. Oke, makasih semua karena itu juga udah lewat asar juga. Tadi semua ibu sudah catat dan kirimkan nanti itunya ya PPT-nya, kirim di grup aja boleh. Jangan di link nanti ibu lupa kirim dia aja di grup. Nah itu akan menjadi apa pertimbangan dalam penilaian juga nanti ya untuk penilaian. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Boleh di off aja, di terminate itu.